TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Cause every little it's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Cause every little thing it's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little boys beats by her doorstep, singing sweet song of melody pure and true. This is my message to you. Om Swastiastu, halo pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali menyaksikan program Apa Kabar UMKM Bali. Aku Bali bersama saya Smita Ganjali. Saya akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan untuk membahas topik yang luar biasa banget untuk hari ini, yaitu tentang cuan dari jamur tiram. Seperti apakah pembahasan kita hari ini bersama dengan narasumber yang juga sudah hadir di studio TVRI. Sesaat lagi akan saya perkenalkan, namun sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Di tengah isu ketahanan pangan dan keberlanjutan, jamur tiram muncul sebagai potensi yang menjanjikan dalam industri pertanian. Dengan pertumbuhan yang cepat, kebutuhan air yang rendah dan kemampuan untuk tumbuh di berbagai kondisi lingkungan, jamur tiram menawarkan solusi keberlanjutan untuk meningkatkan produksi pangan global. Jamur tiram atau Pleurotus ostreatus adalah jenis jamur yang tumbuh pada substrat organik seperti serbuk kayu, jerami, atau bahkan limbah pertanian. Keunggulan utama jamur tiram terletak pada kemampuannya untuk tumbuh dengan cepat, seringkali hanya dalam waktu beberapa minggu setelah inokulasi. Selain itu, jamur tiram dapat tumbuh dalam suhu yang relatif rendah, membuatnya cocok untuk berbagai iklim dan lingkungan. Inilah yang digeluti oleh seorang petani milenial, Niwayan Purnami Rusadi atau yang akrab disapa Emik. Dirinya sudah merintis budidaya ini sejak tahun 2012 dan telah dipasarkan ke banyak tempat maupun usaha kuliner berbahan baku jamur. Emik memanfaatkan lahan belakang rumahnya untuk membudidayakan jamur tiram. Hingga kini budidaya jamur tiram masih ia lanjutkan. Namun sayangnya, saat ini ia menghadapi tantangan dalam budidaya jamur. Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini sebab pembudidayaan jamur tiram membutuhkan kondisi yang lembab. Namun akibat suhu panas yang terjadi saat ini membuat kondisi kering dan budidaya jamur sedikit terhambat.
Ya, pemirsa, cuan dari jamur tiram. Hari ini saya hadirkan di hadapan Anda pembudidaya jamur tiram ataupun juga pemilik dari Bijamur. Ada Kak Niwayan Purnami Rusadi atau yang kerap disapa Kak Emi. Halo Kak Emi. Halo. Ini benar-benar the real generasi milenial, Cilah. Yang akhirnya terjun ke dunia pertanian. Kok ya bisa ya? Kenapa nih tertarik untuk terjun ke pertanian Kak Emi? Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi sebenarnya kenapa memilih untuk terjun ke dunia pertanian? Pertama tameng ya, tameng. Tameng dan juga sebenarnya dulu terpaksa dalam tanda kutip untuk terjun ke pertanian karena arahan dari orang tua. Tapi kemudian kalau basic secara hobi itu memang berkebun jadi salah satu hobi dari dulu ya, dari kecil. Dan kemudian ketika masuk ke kuliahnya ke pertanian, kemudian memulai usaha di bidang pertanian, jadi keterusan deh sampai sekarang gitu Mbak. Berarti paksaan dari orang tua ini adalah sebuah anugerah berarti ya? Betul sekali, betul. Sehingga akhirnya sekarang menjadi seorang pembudidaya jamur itu tiram. sendiri. Dari banyaknya objek yang bisa dibudidayakan, kenapa kok jatuh cintanya sama jamur? Jamur itu gimana ya, kayak satu komoditas yang unik sebenarnya ya Mbak ya. Jadi dari berbagai usaha atau komoditas pertanian yang pernah saya pelajari dulu ketika sekolah dan juga ketika kuliah. Jadi ada beberapa jenis yang kita diberikan pelatihan, tapi akhirnya jatuh hatinya sama jamur tiram karena dia memiliki ciri khas satu tanaman yang tidak butuh perawatan begitu khusus ya. Kemudian dia juga tumbuhnya cukup mudah dan untuk jamur itu sendiri kalau kita konsumsi itu nutrisinya, manfaatnya itu banyak banget seperti itu Mbak. Oke, menarik juga nih Kak Emi. Tadi kan sempat dibilang bahwa awal mula terjun ke pertanian itu karena memang ada arahan dari orang tua gitu ya. Kemudian budidaya ke jamur tiram. Apakah ini ada hubungannya dengan warisan dimiliki keluarga mungkin tentang perusahaan perkebunan jamur tiram, budidaya jamur tiram atau gimana nih? Baik, sebenarnya kalau warisan yang gimana gitu enggak ya Mbak ya. Jadi tetap pertama memang dari kalau kita sebagai orang Bali gitu kan memang ada lahan sawah yang memang punya dari leluhur yang memang harus kita lestarikan. Nah jadi waktu itu dari keluarga sendiri bilang siapa lagi nih yang mau melanjutkan. Jadi salah satu alasan kemarin kenapa diarahkan untuk masuk ke pertanian. Nah kemudian melihat beberapa komoditas tadi gitu kan, wah ternyata pertanian itu tidak cuma sawah dan lahan basah. Nah ada beberapa komoditas seperti jamur tiram yang bisa kita budidayakan seperti itu Mbak. Terus awal mulanya memulai si budidaya jamur tiram ini kan pasti butuh banyak teorinya yang harus diseimbangkan dengan prakteknya gimana tuh Kak Emi? Oke, awalnya itu sama teman-teman Karang Taruna. Jadi di Desa Peguyangan Kaje tahun 2009 itu kita diaktifkan kembali Karang Tarunanya oleh Bapak Kepala Desa. Kemudian setelah dibentuk Karang Taruna adalah pemilihan. Jadi waktu itu terpilih sebagai Ketua Karang Taruna yang membuat mau tidak mau itu mengaktifkan usaha ekonomi produktif yang ada di desa. Nah kemudian saya bersama teman-teman Karang Taruna membuat usaha budidaya jamur tiram. Waktu itu ada pelatihan juga dari Dinas Pertanian, ada pelatihan jamur tiram, ada anggrek, kemudian ada beberapa pelatihan komoditas lainnya. Tapi kita akhirnya jatuh hati sama jamur tiram. Nah kemudian setelah 2009 berjalan kurang lebih 3 tahun, masa kepengurusan sudah mau selesai ya, jadi Ketua Karang Taruna, saya melihat kok jamur ini potensinya masih banyak sekali gitu loh untuk dikembangkan dan sebagai ada areal di belakang rumah, kalau orang Bali bilangnya tebonya kan agak kurang produktif ya, maksudnya ketika dulu kakek masih pelihara ternak babi, kemudian ada bebek, kemudian kena gerubuk sakit ya, mati semua tuh ternaknya gitu. Akhirnya wah ini kayak kita sterilisasi, kita pakai tempat budidaya jamur tiram di sekitar tahun 2012 seperti itu. Oke, melihat kesempatan dalam kesempitan, gitu Kak ya. Nanti kita lanjut lagi ya Kak ya, aku pengen tahu kemudian setelah terjun ke budidaya jamur ini, apakah kemudian budidaya jamur merupakan salah satu kegiatan yang tergolong mudah atau tidak bagi Kak Emi? Nanti bisa dijawab setelah kita jeda dulu pemirsa.
Ayo, ikutilah audisi Bintang Pop Bali 2024. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Kategori umur 13 sampai dengan 17 tahun. Audisi tahap pertama, 9 Februari 2024. Tahap kedua, 1 Maret 2024. Tahap ketiga, 5 April 2024. Tahap keempat, 3 Mei 2024. Anda kembali menyaksikan program Aku Bali hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa, ternyata dalam berbudidaya jamur tiram itu sendiri ada banyak ragam inovasi pangan yang kemudian muncul di permukaan. Nah, seperti apakah dia? Ini dia tayangannya untuk Anda. Usaha kuliner mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam bisnis kuliner, berbagai olahan makanan dapat diperjualbelikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Produsen berlomba-lomba untuk menciptakan makanan yang memiliki rasa enak dan manfaat gizi yang tinggi. Selain itu, para produsen juga mencari bahan yang mudah untuk didapatkan dengan harga yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan perilaku konsumen di Indonesia yang menginginkan produk dengan harga murah, sehat, dan enak. Salah satu bahan yang termasuk dalam minat konsumen dan dapat dijadikan olahan kuliner adalah jamur tiram. Jamur tiram merupakan salah satu jamur konsumsi yang bernilai tinggi. Bahan baku ini sangat laku di pasaran dan kini banyak dimanfaatkan oleh usaha kuliner. Salah satu usaha kuliner yang memanfaatkan bahan baku jamur tiram adalah Bali Kujamur. Usaha yang didirikan sejak tahun 2012 ini konsisten menyajikan beragam menu berbahan dasar jamur. Meski saat awal didirikan, minat masyarakat belum tinggi. Kini, minat masyarakat dari berbagai kalangan akan beragam olahan jamur ini sangat tinggi. Ialah Made Dwi Antara Putra, pengusaha kuliner di balik kesuksesan Bali Kujamur ini. Dirinya secara tekun dan konsisten terus berinovasi menyajikan ragam olahan jamur agar terus diminati masyarakat. Meski menghadapi berbagai kendala, dirinya tetap berupaya agar olahan jamur tiram ini tetap mendapat perhatian.
Ya tadi pemirsa, salah satu usaha kuliner berbahan dasar jamur tiram yang siapa sih nggak tahu baliku jamur. Saya datangkan hari ini pemiliknya di sini ya. Ada Made Dwi Antara. Kak Dwi, halo. Halo, ya. Jadi terima kasih sudah datang ke studio TVRI Bali. Jamurnya menyusul nggak apa-apa ya? Siap dikirim. Iya, oke. Nah, tapi sebelum ke Kak Dwi untuk mengetahui gimana sih perjalanannya dalam menciptakan gitu ya inovasi dalam usaha kuliner di jamur itu sendiri, saya mau dengar jawabannya Kak Emi dulu nih tentang budidaya jamur ini tergolong mudah atau sulit? Oke. Baik, jadi kalau dalam budidaya jamur itu pertama tidak perlu keahlian khusus ya, tapi memang harus laten. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus persiapan lahannya dulu, usahakan lahannya yang lembab teduh, kemudian kita harus mempersiapkan tempat budidaya, kita bilangnya kumbung, kemudian kita bisa susun dengan rak-rak jamur secara vertikultur sehingga media tanam yang kita sebut backlog itu tidak memerlukan lahan yang luas. Nah, kelebihannya kalau di Kota Denpasar kan lahan pertaniannya sudah semakin sedikit ya. Jadi jamur sebagai salah satu komoditas pertanian yang bisa dikembangkan. Nah, kemudian untuk budidaya jamur tiram itu sendiri memang tadi saya bilang tidak perlu keahlian khusus, tapi kita bisa mensiasati dengan kalau sekarang sumbernya ada banyak ya, bisa dari internet, kemudian dari buku cetak, kemudian juga dari sesama petani jamur, karena saya juga di rumah membuka kesempatan untuk teman-teman masyarakat yang mau berbudidaya jamur tiram seperti itu. Katanya gitu Kak Dwi, kalau budidaya jamur tidak perlu punya skill khusus katanya gitu. Tapi kalau usaha kuliner dengan bahan dasar jamur perlu skill khusus nggak? Kalau skill menurut saya tetap perlu. Skill itu kayak penunjang kita dalam melakukan apapun, termasuk kuliner. Dari skill yang pertama adalah skill untuk membuat masakannya, yang kedua skill untuk membuat sistemasi agar rasanya tetap sama, dan yang ketiga skill untuk mengorganisasi bisnisnya biar bisa terus berkembang. Pertanyaan yang sama Kak Dwi, kenapa kemudian dari banyaknya objek kuliner yang bisa dikembangkan, tapi milihnya bahan dasar jamur tiram, itu kenapa? Sama dengan Emi ya tadi, saya dengar juga atas ketidaksengajaan, atau saya juga begitu dulu, awalnya saya berbudidaya jamur. Oh. Sama, berbudidaya jamur di rumah sendiri dengan memanfaatkan lahan kecil di rumah. Cuman berbeda dengan Emi, saya tidak bisa menjual hanya komoditas saja. Karena waktu itu saya sekian bulan jalan jualan ke pasar-pasar, ngerasa seharusnya saya bisa lebih dari menjual komoditas. Jadi saya berusaha membuat olahannya bersama keluarga di rumah, dengan diawali dengan menjual di depan rumah sendiri, pakai meja gitu. Menjual gorengan jamur, itu awalnya. Tahun 2012. Berawal dari satu meja depan rumah, sekarang banyak meja di mana-mana ya. Setengkar. Nah, kemudian untuk memilih jamurnya sendiri berarti memang awal mula karena budidaya itu Karena dia budidaya, tadi. Akhirnya banting setir ke usaha kulinernya, Kuliner, produksi makanannya gitu. Betul. Sejak kapan berarti itu? Sampai dengan tahun ini sudah berapa lama Kak Dwi? Sampai saat ini 2024, dari 2012, 12 tahun berarti sudah menggeluti kuliner jamur. 12 tahun terindah bersama Baliku Jamur. Ya. Dan ada tahun-tahun berikutnya harus ya. Nah, 12 tahun ini gitu ya, dari awal sampai dengan sekarang, tantangannya apa sih Kak Dwi dalam mengelola usaha ini? Kalau tantangan tentu berbeda-beda di setiap fase. Saat membangun usaha dulu, tantangannya adalah gimana caranya apa yang kita tawarkan itu diterima. Jadi kasarnya bilang gimana caranya biar produk kita laku. Tantangannya di penjualan. Waktu itu nggak gampang juga saat buka di depan rumah. Hitungannya sebenarnya nggak terlalu sukses. Hitungan sekian bulan sudah tutup. Jadi saya mesti pindah lagi nyari tempat lain di emperan sebuah minimarket. Hitungan 6 bulan tutup lagi dengan gerobak waktu itu.
Ya, masih di tahun yang sama, di 2012, akhirnya pindah lagi ke pinggir jalan di daerah Akasia. Barulah mulai pelan-pelan ada yang meminati. Dari sana saya belajar di mana sih saya harus buka, siapa segmen market saya. Itu tantangan pertama kalau saat membangun dulu. Gitu. Berarti sejauh ini minat pasar yang masih menjadi sebuah tantangan tetap sampai sekarang gitu? Terutama saat membangun dulu, berjalan waktu, syukur-syukur apa yang kita buat sudah mulai diminati. Oke, nah untuk menumbuhkan minat dari para konsumen gitu ya Kak Dwi ya, gimana sih kemudian mendapatkan ide-ide untuk terus mengembangkan inovasi, terus kemudian mempertahankan eksistensi dari Baliku Jamur sampai 12 tahun loh. Gimana Kak Dwi? Sebenarnya ide banyak sumber. Yang buat saya banyak ngeliat tuh dari event-event kuliner, dari event kayak stand-stand di kuliner, baik itu di Denpasar sendiri, di luar maupun di luar Bali. Kita cek apa tren yang ada, tren kuliner saat ini, bisa juga dari YouTube. Itu sih sebenarnya sumber-sumber ide banyak. Tapi tantangannya menurut saya adalah bagaimana mengeksekusi dari sebuah ide menjadi realisasi yang tereksekusi di dalam bisnis kita. Itu sih tantangannya. Jadi apa yang menjadi tren saya adjust di Baliku Jamur biar disukai oleh lidah pelanggan-pelanggan saya yang di sini. Harus tahu target marketnya. Target marketnya dulu. Benar-benar. Kalau kayak nih melihat dari potensi pasar jamur tiram ini sebetulnya kayak gimana Kak? Kalau dari si pembudidayanya ya. Oke. Jadi kalau kita mau budidaya jamur tiram, potensi pasarnya itu terbagi menjadi berapa klasmen ya Mbak ya. Yang pertama kita sasar juga industri rumah tangga. Kemudian rumah tangga itu kan bisa untuk olahan rumah tangganya sendiri, dan juga ibu-ibu sekarang banyak yang buat kayak keripik jamur yang dijual ke kantin-kantin sekolah misalnya. Nah, itu juga salah satu pangsa pasar. Nah yang kedua itu seperti olahannya Kak Dwi nih. Jadi kita sebagai pembudidaya jamur kita juga harus tahu kemana outlet-outlet jamur tiram yang bisa kita pasarkan. Kemudian kita juga bisa menyasar ke pasar-pasar tradisional dan juga ke swalayan. Karena dulu kita juga sempat memasarkan ke swalayan ya, agak kewalahan sih memang. Jadi akhirnya sekarang kita lebih banyak memutuskan ke industri rumah tangga dan juga outlet jamur crispy berserta tempat makan seperti itu. Lama masa panen jamur tiram ini berapa nih? Oke, nah jadi itu sebenarnya backlog tadi ya, media tumbuhnya itu Mbak. Jadi kita buat di pembuat backlog, setelah masa ada inkubasi seperti itu, biasanya petani jamur tiram akan mendapatkan backlog yang sudah berwarna putih, mungkin sekitar 25-50% miseliumnya tumbuh. Nah setelah itu kita butuh waktu sekitar 2-3 minggu untuk panen pertama. Jadi setelah panen pertama, rata-rata kalau di Denpasar sendiri, khususnya di Peguyangan Kaja di tempat saya, itu dia bisa panen 3-4 kali dalam kurun waktu 3-4 bulan. Gitu. Oh, wow, jadi seperti itu ya untuk konsep panen dari perjamuran duniawi ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Aku Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Paras dan hati, kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Lalu kamu dan hanya cantikmu, kau
Iya pemirsa, Anda masih menyaksikan Aku Bali hanya di TVRI. Cuan dari jamur tiram. Saya sudah menghadirkan pembudidaya jamur tiram sampai dengan pengelola usaha kuliner yang berbahan dasar jamur tiram. Sekarang saya mau ke pembudidayanya lagi ya. Kalau melihat dari musim yang paling tepat untuk membudidayakan atau memanen si jamur tiram itu sebenarnya kondisi yang seperti apa? Dingin, hujan, badai, atau yang kering, cuaca panas, atau gimana sih Kak? Oke, jadi sebenarnya sifat dasar jamur tiram itu kan dia bisa tumbuh optimal ketika di tempat yang lembab ya Mbak ya. Tapi memang kalau di tempat yang suhunya agak tinggi pun dia tetap bisa tumbuh, tapi memang kurang optimal. Nah, setiap tempat tumbuhnya itu ada nilai plus minusnya. Jadi kemarin kalau kita lihat di Denpasar Utara seperti itu, tadi rata-rata dalam satu periode 3-4 bulan itu beratnya satu backlog 400 gram. Saya juga pernah coba dulu di daerah Pupuan Tabanan tempat saya KKN. Di sana dalam satu backlog itu bisa menghasilkan 900 gram, bahkan hampir di angka 1 kilo per backlog. Cuma kualitas jamurnya itu kadar airnya lebih tinggi, jadi daya tahannya itu lebih rendah dan kemudian jamur tiram yang 1 kilo itu kelihatan lebih sedikit bentuk fisiknya. Jadi kalau teman-teman mau budidaya jamur tiram penting sekali untuk pengecekan lokasi agar lokasinya itu kita dapatkan yang optimal. Meskipun bisa kita akali dengan misalnya penyiraman atau pembuatan talang air di sekitar kumbung atau rumah jamur. Berarti tantangan dari pembudidaya jamur sendiri apakah hanya dari kondisi cuaca saja atau ada faktor-faktor lain nih Kak? Kondisi cuaca itu sebagai tantangan utama ya kalau untuk saat ini, apalagi sekarang perubahan iklim ya, sangat tinggi iklimnya itu sangat berpengaruh. Tantangan yang lainnya itu juga ada tapi tidak begitu signifikan ya, misalnya kayak hama penyakit itu nggak terlalu. Kemudian tantangan berikutnya adalah pemasaran ya. Sifat dari jamur tiram itu adalah pemanenannya ketika kita punya hampir 1000 backlog, kita bisa panen rata-rata dalam 3 bulan itu 2 kg. Tapi memang tidak bisa setiap hari 2 kilo gitu. Panennya itu akan sangat fluktuatif Mbak. Ini yang biasanya menjadi catatan petani jamur itu kenapa kadang merasa bahwa wah jamurnya nggak bagus nih panennya, kadang wah banyak banget karena memang hasilnya sangat fluktuatif. Biasanya di 1 minggu pertama panen itu bisa menghasilkan 20-25 kg dalam 1 hari. Tapi pada saat minggu-minggu berikutnya cuma panen 1 kilo 2 kilo. Nah itulah juga yang membuat kita di petani jamur itu harus memiliki strategi bagaimana strategi pemasarannya gitu. Makanya kita harus banyak punya jejaring petani jamur dan juga jejaring pengolahan kayak Kak Dwi di Baliku Jamur. Karena kita bilang, Kak hari ini jamurnya banyak banget loh, bisa nggak dikirim ke situ atau ke tempat teman-teman pengolahan jamur lainnya. Biar saling menjaga eksistensi satu sama lain ya. Kalau dari Kak Dwi sendiri nih kemudian, kalau saat ini seberapa besar sih minat dari konsumen yang menikmati olahan jamur kuliner gitu ya di Baliku Jamur sendiri? Kalau saat ini jamur sudah menjadi top menu kita. Jadi kalau memang mau ke Baliku Jamur ya nyari jamur. Ya jadi mungkin ya nyari apa ya, baju nggak? salah. Ya. Jadi emang saya melihat sekarang masyarakat sudah lebih teredukasi dengan jamur ketimbang waktu dulu awal-awal kita memulainya masih ditanya ini jamur apa, beracun enggak? Enggak, aman gitu. Oke. Terus sekarang edukasinya udah mulai udah mulai dikenal lah. Iya betul. Iya. Oke. Nah terus kalau dari pasokan bahan baku seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Emi juga, gimana nih? Dari mana aja Kak Dwi menerima pasokan bahan baku si jamur tiram ini? Jadi untuk pasokan jamur memang sifatnya harian. Dia tidak bisa di stok dalam waktu yang lama. Itu adalah tantangan juga di bisnis kuliner jamur. Jadi kita harus punya banyak jejaring petani, salah satunya Emi yang biasa saya hubungi. Ada juga yang di daerah lain beberapa. Memang kita harus punya beberapa backup karena nggak mungkin kita nama Baliku Jamur nggak jual jamur. Dan saya memang sangat senang dengan berbisnis dengan langsung dari petani karena bahan yang saya dapat sangat-sangat fresh, kita simpan langsung di showcase besar. Itu syaratnya dia harus kedap udara, jadi dibuat nggak boleh ada bocor, dia bisa lebih awet.
kita simpan dan kita olah itu kalau jamur segar hasilnya jauh lebih enak. Oke. 12 tahun berjalan gitu ya Baliku Jamur. Apakah memang dari tahun pertama telah punya inisiatif memberikan nama Baliku Jamur atau bagaimana? Ada ceritakah di balik pemberian nama Baliku Jamur ini? Iya. Nama itu kayak doa buat saya. Saya buat nama ini 2011, malah sebelum buat kulinernya. Waktu saya melihara jamur di rumah, itu saya tempelin kertas, taruh di depan raknya, Baliku Jamur gitu. Jamur terbesar di Bali. Wow, sebuah manifesting. Padahal cuma sekamar doang gitu. Entahlah ya apa yang terjadi, ya dijalani aja, saya tetap pakai nama itu. Saya anggap doa. Akhirnya sekarang terrealisasikan. Menuju lah, menuju. Wow. Masih Emang boleh banyak. seperti ini ya pemirsa. Masih banyak PR sih menurut saya. Iya. Tapi tantangan lagi nih Kak Dwi yang sekarang ini masih menjadi sebuah hal yang sangat diwaspadai, sangat diantisipasi oleh Kak Dwi dan juga tim dari Baliku Jamur, apa sih Kak? Ya, menurut saya industri kuliner itu industri yang sangat cepat sekali perubahannya. Jadi saya harus mengantisipasi apakah yang saya berikan ini masih menjadi minat oleh market saya. Jadi tantangannya adalah saya harus terus berinovasi dengan menu-menu kita. Di satu sisi saya juga harus menjaga konsistensi apa yang sudah menjadi signature dish-nya kita, yang jamur tiram ini. Untuk membuat itu, PR besar saya adalah membuat sistemasi dalam usaha saya. Kan tidak bisa saya 100% ada di sana untuk mengawasi setiap detailnya, jadi saya sudah harus membuat sistemasi mulai dari meng-SOP-kan setiap prosesnya, membuat urut-urutan job desk setiap staf yang bersama saya, dilanjut lagi dengan membuat sistem organisasinya agar semua pengawasan itu bisa berjalan di outlet dengan baik. Menarik nih, Kak Dwi, terus yang membedakan apa nih Kak Dwi? Kan olahan kuliner berbahan dasar jamur tiram ini juga tidak sedikit bisa kita temukan gitu di Bali sendiri. Apa yang membedakan kemudian Baliku Jamur dengan usaha-usaha jamur lainnya? Iya betul, usaha jamur lain yang saya amati adalah menunya beragam, dari sate, bisa juga dia menjual lawar atau apa. Kalau kita Baliku Jamur kita fokuskan untuk dengan karakter street food. Jadi street food ini bersesuaian dengan segmen market saya yang anak muda. Jadi anak muda juga bisa menikmati jamur dengan karakter street food, nyarinya di Baliku Jamur. Jadi saya kembangkan menu-menu saya jamur ini dengan cemilan-cemilan street food yang lain. Oke, 12 tahun ini sudah berapa outlet nih ada Baliku Jamur? Perjalanannya cukup panjang. Awalnya kita pakai gerobak. Jadi di tahun keempat Baliku Jamur dia 30 gerobak. Nah, sekarang gerobaknya udah nggak ada. Tidak terhitung ya? Sudah nggak ada. Sekarang di tahun ke-6 kita rubah konsep dengan store. Oh, I see. Store. Sampai sekarang kita 2 store yang bisa melayani dine-in juga dengan lebih proper. Jadi kita sekarang dua store, satu di Hayam Muruk, yang satu di Tekomar Barat. Tidak terhitung gerobaknya karena gerobaknya sudah berganti. Jadi tempat yang lain. Kalau Kak Emi sendiri melihat, kalau tadi kan usaha kuliner dari Baliku Jamur memang sasarannya adalah si dia anak muda gitu ya. Tapi kalau dalam budidaya jamur bagaimana? Kak Emi sebagai perwakilan milenial ini melihat keterlibatan rekanan sejawatnya Kak Emi dalam budidaya jamur ini gimana? Tinggi atau gimana? Oke. Kalau untuk budidaya jamur ini Mbak sebenarnya bisa oleh siapa saja ya, dari generasi muda, kemudian orang tua juga bisa. Jadi yang pertama, kalau anak-anak muda seperti itu, mereka bisa menjadikan jamur ini sebagai usaha sampingan. Karena memang tidak butuh waktu full 8 jam kerja seperti itu kalau untuk budidaya. Terus yang kedua,
itu kalau kita bilang sebagai orang tua, nah di Bijamur juga kami kan melayani pelatihan budidaya jamur. Jadi banyak nih yang calon-calon pensiunan itu belajar budidaya jamur ke rumah untuk sebagai bekal mereka nanti. Karena kan budidaya jamur tiram ini sebagai salah satu kegiatan pertanian yang memang tidak perlu energi ekstra ya. Agak beda dengan kita bertani di lahan basah, harus menyangkul misalnya, energinya harus kuat gitu kan. Tapi kalau budidaya jamur tiram itu masih rata-rata. Jadi memang segmen pasar untuk petani jamurnya sendiri itu bisa dari mana saja. Tapi kalau untuk segmen jualannya yang tadi saya sudah jelaskan seperti rumah makan, kemudian industri rumah tangga, pasar tradisional dan juga pasar modern atau swalaya. Berarti sejauh ini minat ketertarikan dengan profesi budidaya jamur ini cukup ada peminatnya cukup berarti ya Kak ya, betul. dari lintas generasi usia ada. Betul. Oke, baik. Nah ini juga menarik ya Kak ya, untuk kemudian melihat dari budidaya jamur, apa sih yang harus diperhatikan? Adakah poin-poinnya yang harus diingat, diperhatikan, dilaksanakan ketika kita... Karena yang namanya jamur terkontaminasi satu, dia akan menyebar ke jamur-jamur yang lainnya. Jadi setelah kita melihat ke backlognya itu, yang berikutnya adalah ke pengemasan dan pemasaran. Jadi bagaimana kita membuat jejaring ya antar petani jamur, antar industri pengolahan jamur agar jamur yang dihasilkan ini terserap seperti itu. Oke, kalau Kak Dwi sendiri di usaha kuliner Baliku Jamur di 12 tahun ini sudah berapa merekrut SDM untuk mengelola Baliku Jamur? Kalau yang saat ini 20 orang di tempat. Banyak. Itu ada kualifikasi nggak dia harus bisa goreng jamur? Atau seperti apa Kak untuk melatih ya kan betul. dari SDM di Baliku Jamur sendiri? Kalau kita dalam proses rekrutmen itu yang pertama kita lihat tuh karakternya dia. Jadi lebih ke attitude-nya dia. Nanti soal teknis saya sudah punya SOP yang kuat dan punya sistem training. Saya percaya selama dia mau mengikuti itu, dia pasti bisa. Jadi yang pertama saya lihat orangnya punya value yang sama nggak dengan kita, cocok nggak dia kerja di tempat kita. Itu sih yang saya seleksi pertama. Oke, jadi ada tahap penyeleksiannya, kemudian juga memang sudah ada SOP-nya yang diterbitkan oleh Baliku Jamur sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh SDM itu juga tidak keluar dari batasnya gitu ya. Oke, menarik ya. Pemirsa, nanti kita akan hadirkan kembali pembicaraan terkait cuan dari jamur tiram ini sesaat lagi usai jeda. Jadi jangan kemana-mana. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Program Apa Kabar UMKM Bali, Aku Bali bersama saya Smita Ganjali. Dan hari ini kembali mau berbicara dengan Kak Emi selaku pembudidaya jamur. Ini kabar yang saya dapatkan bahwa ternyata Kak Emi ini pernah mengikuti konferensi Slow Food di Italia berkat jamur. Boleh, seperti apa Kak? Boleh dibagikan sedikit ceritanya? Oke, baik, terima kasih. Jadi waktu kuliah kemarin, waktu ambil S1 di Agribisnis Pertanian Udayana, itu ada seleksinya dulu ya Mbak ya. Jadi kita bagaimana gerakan slow food ini untuk mengajak lebih banyak orang lagi tahu dari mana sumber makanan yang ia peroleh. Kemudian bagaimana produk pangan itu kita usahakan secara organik, sehat untuk dikonsumsi dan bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian juga ramah terhadap lingkungan serta memberikan dampak yang satu usaha itu berdampak terhadap petaninya itu sendiri. Nah, jadi ketika ada seleksi itu saya tertarik untuk menulis tentang jamur tiram, menyampaikan tentang jamur tiram ini, kemudian dengan beberapa kegiatan pertaniannya juga yang saya lakukan. Akhirnya lolos, dan itu jadi pengalaman pertama ke luar sih Mbak, gara-gara jamur. Jadi ya apa ya, mungkin
hasil suatu usaha itu tidak hanya berupa profit ya, keuntungan secara materi saja, tapi bagaimana kita bisa menjadikan usaha itu juga pembelajaran juga ke kita. Tapi korelasi antara si slow food dengan jamur tiram ini dari kacamata Kak Imi seperti apa sih? Oke, jadi kalau jamur tiram itu dari backlognya setelah dia selesai dibudidayakan itu kita bisa manfaatkan sebagai pupuk. Jadi tidak terbuang begitu saja. Nah kemudian jamur tiramnya ini sendiri kan nutrisinya ada banyak banget ya, vitamin, kandungan mineralnya juga banyak banget, baik banget dikonsumsi. Kemudian kita juga mengajak masyarakat sekitar itu untuk melakukan pengolahan jamur tiram. Jadi selain berbudidaya juga kita ajak untuk melakukan pengolahan. Jadi kan memberikan peluang kerja juga untuk masyarakat sekitar, khususnya pada ibu-ibu rumah tangga. Nah, selain pembudidaya yang harus tahu tentang si slow food ini, masyarakat umum menurut Kak Imi seberapa penting harus mengetahui slow food ini? Oke, jadi sangat penting banget sih ya Mbak ya. Jadi bagaimana di slow food ini kita juga mengangkat pangan tradisional. Dalam artian misalnya nih kita ke Denpasar, oh identik dengan apa nih, jamur tiram misalnya. Atau kita ke kabupaten lain, ke Klungkung, Serombotan. Jadi itu menjadi satu ciri khas di masing-masing daerah. Jangan sampai kita ke daerah yang sama atau ke negara yang sama, makanannya sama itu aja gitu loh. Jadi kan kita harus bisa mengangkat wisata kulinernya seperti itu. Dan yang penting tahu juga tentang slow food ini adalah anak-anak Mbak. Jadi kemarin beberapa kali kunjungan, dan ini sempat banget beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu kita menerima kunjungan dari anak-anak TK PAUD ya ke Bijamur. Saya nanya tuh sama mereka, adik-adik ada yang suka makan jamur gitu. Mereka angkat tangan, suka, nggak tahu suka beneran apa enggak kan. Terus saya tanya, ada yang tahu nggak jamur itu dari mana? Dan mereka agak bingung. Akhirnya ada yang angkat tangan, berani angkat tangan, dan mereka jawab dari swalayan. Jadi kayak waktu itu mereka belum jawab baliku jamur Kak Dwi. Jadi mereka jawabnya dari swalayan, dan saya mikir, waduh, jadi ada gap generation dan misinformasi yang terjadi antara kita yang dewasa dengan anak-anak yang harus kita edukasi bahwa sumber makanan kalian loh dari ini. Nasi itu dari padi gitu, dari padi yang kemudian ada beras dan lain-lain. Sayur-sayuran seperti jamur, tomat dan lain-lain itu dari tanaman loh gitu. Jadi bukan langsung ada di atas meja makan kalian. Ada proses yang mereka pelajari. Gitu. Benar-benar bukan hadiah dari Santa Claus juga ya. Betul. Jadi seperti itu, ada proses yang harus kita pahami supaya kita bisa lebih menghargai makanan itu sendiri, ya kan, untuk kemudian tidak menumbuhkan sampah makanan, banyak tidak menghargai olahan makanan gitu ya. Betul. Untuk lebih bisa lah menumbuhkan kesadaran diri. Nah terus kalau dari Kak Dwi sendiri nih, upaya apa sih Kak yang sekarang lagi gencar dilakukan untuk ya tentu bisa memperkenalkan Baliku Jamur ini semakin luas di masyarakat? Ya, kalau dari kita berharap bisa melayani lebih banyak lagi masyarakat di daerah-daerah yang belum kita jangkau. Doakan kita bisa buka cabang lagi agar yang komplain, Kak buka dong di sini, bisa saya penuhi. Iya sih, kata saya sih di setiap kabupaten kota di Bali harus ada ya. Minimal ada 5 lah. Iya. Jadi memang sebentar lagi ini akan segera diupayakan ya untuk bisa merambah ke semua masyarakat di Bali. Doa restu. Ya kalau setelah di Bali, di luar Bali juga. Di luar Bali, setelah di luar Bali, luar negeri juga. Ada 9 dulu di Mbak, masing-masing kabupaten kota. Benar. Inovasinya dari Baliku Jamur ini kira-kira apa lagi yang akan dikembangkan? Apakah dari menunya atau mungkin dari desain tempat outletnya atau gimana Kak? Untuk inovasi menu kita jadikan agenda wajib. Jadi setiap setahun itu 2 kali kita harus keluarkan sesuatu yang baru. Dan sekarang ini kita lagi fokus di menu nasi. Jadi biar jamur itu cuma camilan, jadi kita kombinasi dia nasi, ayam, dan jamur. Nasi, ayam, jamur itu harapan kita bisa menjadi solusi buat orang yang memang pengen jamur, nggak cuma bisa langsung kenyang itu, nggak cuma ngemil. Kita lagi fokus ngembangin nasi jamur.
Oh wow, jadi ke baliku jamur bisa dapat makanan berat, ringan gitu ya. Yang sedang-sedang juga bisa. Sedang bisa. Kami juga sempat aku dengar memberikan edukasi kepada masyarakat yang ingin berbudidaya jamur itu secara gratis gitu ya. Kok bisa Kak? Maksudnya tidak mematok tarif, terus menggratiskan hal itu? Oke, pertama memang saya juga dulu belajar itu secara gratis juga ya Mbak ya. Kita ada program dari pemerintah waktu itu dan saya pikir ketika kita memberikan ilmu kita kepada orang lain itu nggak akan habis, justru itu akan berkembang, mereka juga bisa sharing ke kita. Nah gratis itu biasanya buat teman-teman yang mau budidaya secara perseorangan. Jadi misalnya kalau yang mau belajar budidaya jamur kan kontak ya, bisa lewat dapat kontaknya di Google Maps atau di sosial medianya Jamur. Kemudian kita atur waktu dulu. Oh boleh, jadi kita pas-pasin dulu kapan waktunya bisa kita latihan. Tapi misalnya kalau grup anak-anak sekolah mahasiswa itu juga sama gratis. Tapi kalau mereka bergrup berbanyak, kita harus prepare dulu. Biasanya nih kalau anak-anak TK PAUD mereka pengen ada pengolahannya juga, pengen langsung panennya juga. Kemudian kalau yang perusahaan, nah biasanya perusahaan baru ada request khusus mereka berbayar karena perusahaan itu kayak calon pensiunan, mereka langsung pesen tuh harus ada makan siangnya, harus ada bla bla bla, mentoring ada hard copy yang terprintkan gitu kan, nah, itu baru kita berbayar, biasanya kita gratis. Gitu. Oh menarik ya pemirsa. Nah terus kemudian dari budidaya jamur ini sendiri ya Kak ya, kemudian kan juga lintas generasi ini sangat tertarik untuk terjun di dalamnya. Berapa pentingnya dari edukasi itu sendiri Kak? Oke. Sebelum kita mulai praktek gitu ya. Ya, jadi kalau saya kemarin pengalaman ketika baru belajar budidaya jamur tiram, itu kan saya masih beli buku di Gramet ya. Meskipun dulu mungkin udah ada YouTube, sumber di Google juga sudah ada, tapi belum begitu banyak. Jadi waktu itu beli buku pertama di Gramet, kemudian saya baca, dari situ ternyata hasil panen tuh sekian, dan langsung hitung, wah untung nih 3 bulan pertama sekian juta kita itu. Tapi ternyata tidak seindah itu, karena memang beda tempat, beda backlog, media tumbuh, itu beda hasilnya. Dan kita mikir sebagai petani jamur tiram dan berbudidaya, itu saya pasti ngasih pilihan-pilihan ke beberapa teman-teman yang budidaya jamur, yang belajar budidaya jamur. Kalau Bapak lokasinya di tempat A, kemungkinannya A, B, C, D, E. Di tempat B sekian, rekomendasi petani pembuat backlog ada sekian. Jadi kita berikan pilihan agar mereka nggak kaget, oh kok terakhir begini ya gitu. Karena kan tadi saya bilang setiap tempat, setiap backlog itu hasilnya akan beda. Kalau pertanyaannya kemudian saya nggak punya lahan yang besar nih untuk budidaya jamur gitu, masih pengen coba-coba dulu, itu gimana Kak Emi? Apakah masih bisa, masih berpotensi juga untuk bisa menjadi budidaya jamur? Tergantung skala yang ingin dibuat gitu ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya untuk konsumsi pribadi di rumah itu bisa banget, misalnya nih kayak Mbak tinggal mungkin di rumah ada sekat antara bangunan satu dengan bangunan lain, itu bisa dibuatin rak. Yang penting dia tertutup, mungkin pakai paranet ya, jadi bisa budidaya jamur tiram juga, mungkin barang 50-100 backlog, karena juga banyak teman-teman di Denpasar tuh nyoba budidaya seperti itu. Nah tapi kalau untuk dijual, untuk usaha, itu biasanya kita mulai dulu misalnya dengan 500 atau 1000 backlog tadi, agar kita tahu, oh misalnya di petani A, kita ngambil backlog nih 100, hasilnya sekian, petani B sampai 3 atau 4 petani pembuat backlog, kita tahu yang mana paling pas. Nah kemudian untuk bangunan yang nggak begitu luas, ukuran 3x4, ya bangunan 3x4 itu udah bisa Mbak budidaya 1000 backlog. Jadi kalau tadi saya bilang di awal, Denpasar meskipun lahannya terbatas ya, tapi jamur sebagai salah satu alternatif komoditas pertanian yang bisa dikembangkan di lahan sempit. Berarti gitu. kalau ketakutan akan lahan sebenarnya bisa diolah ya. Betul. Karena luas tadi itu aja sudah bisa menampung cukup banyak untuk betul. konsumsi pribadi aja gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya tahu jawaban tips untuk memulai yang namanya berbudidaya jamur, saya mau pindah dulu ke Kak Dwi. Tips berwirausaha Kak, karena kan saya lihat ini konsisten banget ya, dari yang tadinya tutup, buka lagi, pindah tempat, pindah sana, pindah sini gitu kan, sampai akhirnya sekarang ada banyak outletnya gitu loh pemirsa. Ada nggak sih Kak tips yang bisa dibagikan ke pemirsa yang nontonin kita hari ini? Iya, sebenarnya saya sendiri masih dalam tahap belajar. Kalau tips, saya sendiri nggak nyangka saat usaha yang pertama itu berupa cuma sebuah meja di depan rumah, beberapa lamanya jadi gerobak,
Dan hari ini jadi apa, saya sendiri tidak terlalu menyangka juga. Mungkin juga ada faktor keberuntungan, tapi yang bisa saya kasih pesan, jangan pernah malu, sekecil apapun kita memulai usaha itu. Awal-awal kan saya juga jualan jamur ke pasar. Awal-awal juga saya ikut berjualan dengan skala usaha di depan rumah, pakai meja, di gerobak. Ya namanya kita foundernya ya kita harus terlibat. Kalau mandang gelar atau apa lulusan apa, mau usaha kayak gitu kan mungkin tidak banyak yang mau. Tapi janganlah pandang usaha itu dari awalnya. Siapa tahu nanti bisa besar. Kalau catatan dari saya yang penting adalah kita punya prinsip perbaikan setiap hari. Setiap pagi misalnya baru bangun tuh mikir gimana ya caranya biar lebih baik gitu kan. Biar yang hari ini lebih baik dari kemarin gitu aja terus mikirnya setiap hari. Jadi kita nggak ngerasain sebuah beban yang berat banget untuk scale up, untuk membuat besar, tapi dicicil pelan-pelan, tiba-tiba udah di satu tempat. Ya dengan konsistensi juga sih. Cintai prosesnya berarti. Betul, ya. ya. Satu kata deh Kak untuk para pemula atau pembudidaya jamur, apa nih yang harus konsisten dilakukan? Oke. Akali lahan sempit, jadi produktif lewat jamur tiram, jalan menuju makmur. Itu aja. Itu dia ya pemirsa, dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada Aku Bali edisi hari ini. Semoga tayangan ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk Anda dimanapun berada, dan sampai jumpa lagi di program Apa Kabar UMKM Bali bersama saya Smita Ganjali. Terima kasih.